Banyak kisah tentang mereka yang menguasai ilmu ini ketika diserang, namun musuh seketika terpelanting sebelum sempat menyentuh tubuh pemilik ajian ini, ataupun mereka yang dipukul tapi tidak merasakan apa-apa pada tubuhnya. Tubuhnya seolah kebal terhadap segala bentuk serangan, baik berupa pukulan ataupun senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi akhir zaman, penuntun cahaya di tengah gelapnya dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kiranya dengan memperbanyak sholawat dan salam kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat darinya kelak di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dunia ini bukanlah hanya tentang apa yang tampak di mata. Ada rahasia yang tersembunyi, ada ilmu yang hanya diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dalam video ini, kita tidak sekedar membahas ilmu, tapi menyelami cahaya yang bisa menjadi tameng dalam kehidupan kita, baik di dunia nyata maupun dalam alam yang tak kasat mata. Sahabatku sekalian, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang mengawasi? Pernahkah engkau berjalan di tempat yang sepi dan sunyi, dan tiba-tiba tubuhmu menggigil tanpa sebab? Atau ketika di dalam tidurmu engkau bermimpi diserang, namun pukulan itu tak pernah mampu menyentuhmu? Mungkin itu bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin itu adalah panggilan dari sebuah rahasia tua yang telah diwariskan dari mulut ke mulut, dari jiwa-jiwa pilihan, tentang sebuah ilmu yang tidak sembarang orang yang bisa memilikinya. Ilmu ini disebut dengan asma kurung, sebuah garis goib yang tak terlihat oleh mata biasa, namun menjadi tameng yang tak tertembus oleh kekuatan duniawi. Apa itu asma kurung? Asma kurung adalah sebuah warisan ilmu dari para wali. Ia bukan hanya sekedar pelindung, tapi penjaga ruhani. Ilmu ini membentuk semacam kurungan gaib di sekitar tubuh kita. Namun, bukan hanya satu. Ilmu ini terbagi dua. Yang pertama, kurung luar kulit, di mana setiap pukulan, serangan, tendangan, bahkan energi negatif akan berhenti sebelum mengenai kulitmu. Seolah ada dinding yang sangat tebal tak kasat mata yang mampu menghalangi dirimu dari semua bahaya. Yang kedua, kurung dalam kulit. Sekalipun musuh berhasil menyentuh tubuhmu, maka rasa sakit tak akan terasa. Tubuhmu akan kuat dan tahan terhadap senjata.
bahkan pukulan terasa seperti angin lalu. Ilmu ini bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur belaka, bukan pula sebuah tipuan, tetapi ilmu ini nyata. Ilmu ini adalah hasil dari olah batin atau tirakat yang dalam, dengan keikhlasan hati yang sungguh-sungguh mencari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu istiqomah mengamalkan amalannya semata-mata hanya untuk mencari keriduannya. Lalu, bagaimanakah caranya agar kita mampu menguasai atau memiliki asma kurung ini secara sempurna? Ini bukanlah ilmu yang bisa dibeli, tidak pula diwariskan begitu saja. Asma kurung ini hanya akan datang kepada mereka yang siap membelinya dengan menempuh jalan puasa bila ruhin. Tirakat dimulai dengan puasa bila ruhin selama 7 hari. Puasa ini dimulai pada hari Senin atau hari Kamis. Dengan niat nawaitu shawma ghadin liqada'i hajati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa sunnah esok hari karena menunaikan hajatku semata-mata karena Allah Ta'ala. Puasa bila ruhin adalah puasa ruhani. Selama 7 hari kita tidak boleh menyentuh atau memakan makanan yang berasal dari makhluk yang bernyawa ataupun yang bersumber darinya, seperti daging, ikan, telur, susu, madu, dan semua bahan-bahan yang terbuat dari binatang atau makhluk yang bernyawa, bahkan termasuk minyak bekas penggorengan ikan ataupun mecin yang terbuat dari binatang atau makhluk yang bernyawa. Mengapa? Karena tubuh kita sedang dimurnikan agar cahaya ilahi bisa masuk tanpa rintangan duniawi. Selama berpuasa, setelah selesai setiap sholat fardu, bacalah amalan ini. Amal ini diambil dari surah At-Taubah ayat 128 sampai 129 yang bunyinya seperti ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Matin sebanyak 100 kali. Ketika mengamalkan amalan ini, mulut, hati, dan pikiran menyatu sambil meresapi betul apa yang dibaca. Setiap hari selama 7 hari, setelah puasa selesai, zikir ini hanya dibaca setelah subuh dan asar. Namun bila mana suasana mendesak atau dalam keadaan genting atau bahaya atau sedang lagi banyak musuh, sebaiknya diamalkan full setelah selesai sholat 5 waktu agar kekuatan penjagaannya lebih maksimal. Sahabatku sekalian, ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan,
bukan untuk pamer kekuatan. Justru ilmu ini adalah perlindungan bagi mereka yang tak ingin dikenal, tak ingin berperang, tapi siap membela diri jika kebenaran harus ditegakkan. Ilmu ini akan menunjukkan khawas atau powernya saat diri kita dalam keadaan bahaya atau hidup dan atau di antara hidup dan mati. Artinya, ilmu ini tidak bisa dipertontonkan atau dipamerkan, karena setiap keilmuan yang bersumber dari Al-Quran tidak bisa dibuat main-main, namun tidak mengecewakan pemiliknya. Jika pemiliknya dalam keadaan bahaya, namun jika ingin mencoba kehebatannya, terjunlah dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kamu akan tahu bagaimana kehebatannya. Banyak kisah tentang mereka yang menguasai ilmu ini ketika diserang, namun musuh seketika terpelanting sebelum sempat menyentuh tubuh pemilik ajian ini. Ataupun mereka yang dipukul tapi tidak merasakan apa-apa pada tubuhnya. Tubuhnya seolah kebal terhadap segala bentuk serangan, baik berupa pukulan ataupun senjata. Tubuhnya seolah kebal. Untuk itulah pemilik ilmu ini, jiwanya harus tunduk. Karena kekuatan tersebut bukanlah kekuatan mereka, melainkan ini adalah titipan atau karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun, ingatlah ilmu ini tidak akan pernah bekerja jika engkau melalaikan sholat, jika engkau kembali ke jalan maksiat, jika hatimu sombong, suka menantang atau menyakiti sesama. Ilmu ini hanya akan diberikan pada hati yang tunduk, pada jiwa yang pasrah, pada manusia yang tahu bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah, bukan dari kekuatan sendiri. Di dunia yang penuh bahaya, di zaman di mana kejahatan bisa datang kapan saja, ilmu ini hadir bukan sebagai alat kesombongan, tapi sebagai benteng untuk para pencari keselamatan, untuk mereka yang berjalan dalam kegelapan dunia, tapi tetap membawa cahaya iman di dada. Asma kurung adalah ilmu langit yang hanya akan turun pada hati mereka yang bersih. Ia bukan untuk mereka yang tergesa-gesa, bukan pula untuk mereka yang rakus akan kuasa. Jika engkau bersedia menempuh jalan ini, bersiaplah, karena setelah 7 hari, engkau tak akan lagi menjadi manusia biasa. Engkau akan menjadi makhluk langit yang berjalan di bumi, dilindungi bukan oleh tangan, tapi oleh cahaya ilahi. Jika ilmu ini membuatmu kagum, itu tanda bahwa jiwamu telah terpanggil. Klik subscribe dan nyalakan lonceng, karena di episode selanjutnya kita akan membahas cara membuka karomah tersembunyi yang selama ini terkurung dalam dirimu sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.